Setelah berhasil mengalahkan Makaron, yang mengeluarkan wujud sejatinya dalam sebuah ujian lewat sebuah pertarungan, mendadak muncul Innocent Zero beserta bawahannya, yang saat itu langsung mengeluarkan sihirnya yang mampu menghentikan waktu, hingga seluruh penyihir yang berada di dalam arena, sekaligus yang menjadi penonton seketika terdiam mematung. Selanjutnya Innocent Zero yang berniat membawa Mas pergi, guna untuk melengkapi kesempurnaannya, mengeluarkan fakta menarik, bahwa sesungguhnya, Mas merupakan putra dari Innocent Zero yang telah lama dia cari. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Berhasilkah Innocent Zero membawa Mas yang dikatakan sebagai putranya dan menyerapnya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, Markinton. Ketika sesaat Innocent Zero hendak membawa Mas pergi, mendadak kepala sekolah akademi yang tidak terpengaruh oleh sihir Innocent Zero, muncul menghentikannya dan berkata dengan nada penuh tekanan, bahwa meski dirinya harus mengorbankan nyawa, dirinya tidak akan membiarkan para muridnya tertimpa masalah. Sementara salah satu pengikut Innocent Zero, yang sudah memperkirakan bahwa kepala sekolah akademi tidak terpengaruh dengan sihir penghenti waktu dari Innocent Zero, berniat untuk mengambil keuntungan. Namun sebelum dirinya beraksi, hanya dengan tatapan tajam, kepala sekolah memunculkan sebuah kapak raksasa yang langsung membelah tubuhnya menjadi dua, tanpa dirinya bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata semua itu adalah perwujudan dari aura sihir kepala sekolah, yang saat itu hanya tertawa renyah dan berkata pada orang tersebut, agar keroco tidak boleh ikut campur. Melihat bawahannya kalah secara mental, Innocent Zero kemudian meminta kepala sekolah untuk berhenti menjahili bawahannya, karena hal tersebut hanya akan membuatnya sedih. Selanjutnya kepala sekolah menanyakan tujuan Innocent Zero, yang dijawab Innocent Zero, bahwa dia hanya ingin menjadi manusia sempurna yang abadi, indah dan kuat. Mendengar hal itu, kepala sekolah menyayangkannya, karena demi tujuan yang dianggapnya sepele, Innocent Zero harus rela mengorbankan banyak nyawa. Namun Innocent Zero menganggap bahwa semua keluarganya tercipta demi dirinya, termasuk Mas yang merupakan putranya, yang saat itu hendak dia bawa pulang. Mendengar alasan tersebut, kepala sekolah pun berkata, bahwa sepertinya mereka memang ditakdirkan untuk saling bertentangan, karena baginya, Mas merupakan cahaya harapan bagi dunia, dan untuk bisa membawanya, Innocent Zero harus menghadapinya terlebih dahulu. Selanjutnya kedua legenda tersebut, mulai menggunakan kekuatan sihirnya masing-masing, namun mendadak di tengah arena pertarungan, dari dalam tanah bermunculan banyak monster, disertai ucapan Innocent Zero yang mengatakan, bahwa selain dari Mas yang dia butuhkan, dia akan menghabisi semua yang berada di tempat itu. Namun kepala sekolah dengan kekuatan sihirnya, bertindak cepat menyadarkan Mas dan teman-temannya dari efek sihir Innocent Zero, kemudian memerintahkan siapapun yang bisa bergerak, untuk melawan para monster tersebut dan melindungi murid lainnya, sementara dirinya sendiri akan menghadapi Innocent Zero. Mendengar hal itu, tanpa menunggu lama, Mas dan lainnya langsung bergerak membasmi para monster, sementara Kaldo yang menyadari kehadiran Innocent Zero, berniat untuk membantu kepala sekolah, akan tetapi pergerakannya dihadang oleh para monster ciptaan dari Innocent Zero tersebut. Orter Madel yang membantu Kaldo saat itu mengatakan, bahwa masing-masing monster tersebut, memiliki kekuatan setara dengan penyihir garis 2. Orter juga menyuruh Kaldo untuk segera membantu kepala sekolah, namun sayangnya, para monster yang terus bermunculan, tidak membiarkan mereka melakukan hal tersebut. Di tempat lain, Innocent Zero mempertanyakan keyakinan kepala sekolah yang hanya mengandalkan segelintir muridnya, yang dijawab kepala sekolah dengan sihir teleportasi miliknya yang membawa mereka berdua jauh dari arena akademi, agar pertarungan mereka tidak diganggu oleh orang lain. Sementara Lance dan Dot yang kewalahan menghadapi para monster berkata bahwa mereka hanya harus bertahan, sambil menunggu bantuan datang, ketika dari kejauhan mereka melihat salah satu petinggi Innocent Zero yang pernah berhadapan dengan mereka, yaitu Cell War,
dengan sihirnya memunculkan bola berduri raksasa yang siap dijatuhkan ke arah arena yang penuh dengan para murid. Tak lama kemudian, Makaron memberitahu analisisnya, bahwa sejak tadi para monster menyerang semua orang kecuali Mas. Oleh karena itu dia yakin hanya Mas yang bisa menghentikan sel, Dot yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, lalu mempertanyakan bukti dari analisis Makaron tersebut, yang dijawab Makaron, bahwa itu adalah firasat cewek. Kontan jawaban itu membuat Dot mempertanyakan gender dari Makaron. Selanjutnya Dot yang merasa, bahwa hanya Mas yang bisa menghadapi petinggi Innocent Zero yang berada di atas menara, kemudian menyuruh Mas untuk menyerahkan urusan monster kepada mereka semua. Tanpa menunggu lama Mas pun bergegas menuju ke lokasi sel berada, dan seperti dugaan Makaron, jalan Mas sangat mulus tanpa dihadang oleh para monster. Sementara itu, sel yang berada di atas menara masih sibuk menggunakan sihirnya. Ketika Mas sudah berada tepat di bawah menara, dari kejauhan, Dot yang khawatir bagaimana cara Mas melawan sel, karena memanjat menara itu hanya akan menjadikan Mas sebagai sasaran empuk musuh. Akhirnya dibuat lega, ketika dengan cara yang unik, Mas menendang menara tersebut hingga akhirnya sel pun berhadapan langsung dengan dirinya. Kemudian ketika sel menyapa Mas yang berada di hadapannya, harus dibuat sangat kecewa, karena ternyata Mas tidak mengingat dirinya, dan dengan santainya, justru Mas mengira sel adalah orang yang duduk di sebelahnya sewaktu ujian masuk Akademi Sihir. Di sisi lain, semua teman-teman Mas terus bertarung menghadapi para monster, ketika Dot yang mengeluh karena monster yang dihadapinya tidak kunjung habis, menjadi heran, saat di antara para monster, muncul bayi yang menangis. Mendadak Dot berubah menjadi sosok bayi. Ternyata hal itu adalah ulah dari salah satu anggota Innocent Zero yang bernama Sitter Baby, di mana dengan sihirnya, dia bisa mengubah siapapun menjadi bayi yang tak berdaya, seperti yang dialami Dot saat itu. Sadar bahaya yang dihadapinya, Dot lalu meminta pertolongan kepada Lance yang saat itu justru tidak mengerti dengan ucapan Dot yang telah berubah menjadi bayi. Selanjutnya sembari melindungi Dot, Lance melanjutkan pertarungan. Ketika Dot dengan refleks bayinya, mengejar sebuah mainan, yang mana hal itu membuat Lance menjadi kesal. Saat itulah Sitter Baby kembali menggunakan sihirnya, dan berhasil membuat Lance menjadi sosok bayi. Namun Sitter Baby yang menganggap mudah menghabisi Lance dibuat terkejut, ketika dengan wujud bayinya, Lance yang merupakan murid terbaik di asrama Adler, mampu menjatuhkan Sitter Baby yang menyebabkan pengaruh sihirnya terhadap Lance dan Dot menjadi musnah.